Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 36 yang Bapak banggakan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari virus COVID-19 ini ya. Jangan lupa Bapak mengingatkan untuk tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian yang salah satunya itu apa? Cuci tangan, pakai masker, kemudian apa? Makan makanan yang bergizi. Ya, di tanggal 7 Oktober 2020 ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kelas 9 yaitu bab tentang mengenal Office 365 ya. Sebelumnya Bapak sudah memberikan PPT atau PowerPoint-nya di grup masing-masing. Silahkan kalian bisa membaca, kemudian memahami. Nanti di sini Bapak akan menjelaskan tentang apa yang sudah Bapak berikan. Ya, kemudian harapan Bapak untuk pembelajaran ini jangan lupa kalian untuk mempersiapkan aplikasi terkait dengan pembelajaran ini ya. Salah satunya yaitu aplikasi Pavin dan akun Office 365 yang sudah Bapak berikan dari sekolahan. Gitu ya. Kemudian sebelum memulai acara ini, Bapak akan menjelaskan acara ini disiarkan secara live, kemudian akan Bapak rekam. Jadi bagi anak-anak yang belum paham atau telat mengikutinya, nanti bisa melihat rekaman ulangnya. Ya, nanti Bapak akan upload di YouTube yang akan Bapak share di grup masing-masing. Kemudian jangan lupa tugasnya kelas 9 seperti biasa, kalian tampilkan muka kalian, ya wajah kalian tampilkan. Tetapi audio mohon untuk dimatikan selama pembelajaran ini. Audio boleh dinyalakan ketika nanti ada sesi tanya jawab, ya. Jika nanti sudah Bapak berikan sesi tanya jawab, silahkan audio bisa dinyalakan. Nah, untuk tugasnya seperti biasa, jangan lupa kalian screenshot kelihatan wajah kalian. Ya, terlihat wajah kalian dengan jelas. Setelah itu kalian screenshot, itu adalah bukti bahwa kalian absensi. Kalian sudah mengikuti pembelajaran BTIK. Ya, nanti linknya akan Bapak berikan di grup BTIK masing-masing. Ya, nah ini dia sudah menyalakan videonya, silahkan yang belum silahkan dinyalakan dulu. Nah, kemudian itu kalian screenshot, nanti seperti biasa ada tugas, isi biodata kalian, kemudian upload, dan di situ ada soal-soal, silahkan kalian kerjakan. Nah, itu tugas pada minggu ini. Gitu ya anak-anak. Kemudian, ini sebelum Bapak lanjutkan lagi, Bapak mau ngecek apakah suaranya Bapak ini cukup jelas karena Bapak ini menggunakan masker ya. Kalau tidak jelas, mungkin nanti Bapak akan lepas saja maskernya. Bapak akan ngecek kepada Ilham. Halo Ilham. Halo Ilham. Ilham, mic-nya bisa dinyalakan. Kemudian, halo Pak. Suaranya Bapak apakah cukup jelas? Kemudian ada jelas, Nabila. Pak. Nabila, halo Nabila. Silahkan mic-nya dinyalakan Nabila. Nabila, halo. Selamat pagi anak-anak. Silahkan mic-nya bisa dinyalakan. Dinyalakan dalam 10 detik saja. Belanja tempe, panggang, sama tahu sih. Kemudian ada Audina, ada ini live. Ini Bapak cek itu masih ada sebagian anak belum login menggunakan akun sekolahan ya. Ada anak yang belum menggunakan akun sekolahan. Ada lagi Bapak ingin menyapa siapa ini? Audina Nova. Silakan mic-nya dinyalakan. Audina Nova. Bapak. Apakah suaranya Bapak ini cukup jelas?
Jelas. Jelas ya, berarti ini Bapak tidak perlu melepas maskernya ya. Gimana anak-anak? Setuju? Setuju, Pak. Ya, baik. Kalau gitu, Coba. Bapak lanjutkan lagi. Semoga acara pembelajaran ini tidak terlalu lama ya. Baik anak-anak, ini Bapak akan membagikan langsung materi terkait dengan bab 4 yaitu tentang Office 365. Mohon untuk anak-anak disimak. Kemudian saya ingin Ilham, mungkin di tempatnya agak tenang enggak ini? Halo Ilham. Halo, Pak. Mic-nya bisa dinyalakan Ilham, untuk yang lainnya mic-nya silakan dimatikan. Kalau Ilham di tempatnya tenang, mohon untuk dinyalakan Ilham untuk mengingatkan ketika nanti Bapak membagikan tuh kalau ada kendala silakan diberitahu. Ya. Mohon untuk siapa saja, kemudian ada Muhammad Akbar ini. Baik, langsung saja Bapak bagikan. Mohon untuk anak-anak dimatikan dulu saja mic-nya. Ayo. Mohon anak-anak ini mic-nya dimatikan. Ini masih ada yang belum dimatikan mic-nya. Baik, terima kasih sudah mematikan mic-nya. Baik, anak-anak, ini saya Bapak coba ke siapa yang suaranya tenang ya. Ilham kayaknya nggak cukup tenang ini suaranya. Bisa dimatikan dulu Ilham. Ke Angel. Angel, yes. Angel coba mic-nya dinyalakan. Iya. Ya baik, kayaknya Angel cukup tenang ya suaranya ya. Benar. Mohon untuk Angel nanti ketika Bapak suaranya tidak jelas atau yang dibagikan PPT-nya tidak cukup jelas, mohon untuk diingatkan ya. Iya. Ya baik, mohon untuk teman-teman yang lainnya itu dapat mematikan audionya. Bapak akan menjelaskan mungkin sekitar 30 menit tentang materi bab 4 ini. Kemudian 30 menit lainnya Bapak akan langsung mencoba mempraktekkan, gitu ya. Mohon untuk ditindaklanjuti dengan audionya dimatikan. Baik anak-anak, di sini ada sudah Bapak bagikan tentang bab 4 Office 365. Oh ya, Bapak ingatkan nanti sesi. Nah, ini masih ada yang menyalakan mic. Aditya Rafael nih. Mohon untuk mematikan mic-nya. Mohon sekali lagi untuk anak-anak yang barusan gabung untuk mematikan mic-nya. Ya, anak-anak yang barusan gabung untuk mematikan mic-nya supaya tidak mengganggu kelas ini. Ya, baik Angel bisa menyalakan mic-nya, cukup Angel saja bisa menyalakan mic-nya. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, tampilannya sudah kelihatan ya Angel. Bapak menampilkan tentang bab 4. Halo. Baik, anak-anak di sini Bapak akan menjelaskan tentang bab 4 ini, yaitu tentang Office 365. Yang pertama yang harus kalian siapkan itu apa? Akun Office 365 yang dari sekolahan. Jadi bagi anak-anak yang belum memiliki akun, itu silakan dicek di grupnya masing-masing, itu sudah Bapak berikan akunnya sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah Bapak berikan. Tetapi sekali lagi kalau semisal kalian benar-benar nggak ada atau nggak punya, itu silakan hubungin Bapak. Ya. Kemudian
bagi anak-anak yang sudah memiliki akun tetapi belum bisa login, silahkan kalian dicoba untuk login. Tutorial sudah Bapak berikan di grup masing-masing. Silahkan kalian bisa lihat cara login menggunakan akun yang sudah diberikan dari sekolahan, gitu ya. Nah, untuk loginnya, kalian itu harus yang pertama apa? Mendownload aplikasi Microsoft Teams, ya. Kalian download aplikasi Microsoft Teams, kemudian kalian silahkan lihat tutorial cara langkah untuk login menggunakan akun sekolahan. Kebanyakan tuh nggak bisa karena apa? Passwordnya tidak memenuhi syarat. Nah, untuk passwordnya itu sudah Bapak cantumkan juga kriteria untuk membuat password di akun Microsoft Teams. Gitu ya anak-anak. Kemudian, nah untuk pembelajaran pada bab ini ada tambahan satu lagi aplikasi namanya aplikasi Pavin. Nah, silakan yang lambangnya itu burung itu. Silakan kalian download. Itu adalah aplikasi browser yang tidak terlalu apa ya, tidak security-nya tidak terlalu ribet kayak Google. Jadi bisa digunakan untuk nanti pembelajaran Office 365 gitu ya. Silahkan bagi anak-anak yang menggunakan, nanti kan pembelajaran ini menggunakan handphone. Nah itu kalian harus download aplikasi Pavin. Ya, linknya sudah Bapak berikan di situ, silahkan diklik nanti langsung muncul aplikasinya. Gitu ya. Itu yang pastinya menggunakan smartphone gitu ya, atau handphone kalian. Nah, ada pertanyaan sebelumnya, Pak, kalau semisal menggunakan laptop gimana, Pak? Nah, kalau menggunakan laptop lebih enak sekali, kayak Bapak ini menggunakan laptop, itu kalian nggak perlu download aplikasi Microsoft Teams, kemudian nggak perlu download aplikasi Pavin. Tapi kalau semisal download juga nggak apa-apa. Kalian hanya, kalau menggunakan laptop, kalian hanya cukup klik aja ke office.com. Nah, langkah-langkahnya nanti akan Bapak jelaskan. Jadi kalau kalian menggunakan laptop itu nggak perlu download ini, hanya menggunakan aplikasi Google. Ya, itu kalau bagi yang menggunakan laptop. Ya. Nah, langkah selanjutnya di sini dijelaskan panduan dan pengenalan fitur Office 365. Nah, itu silahkan siswa-siswa dapat akun dari sekolah tadi, aktivasi sudah Bapak jelaskan. Nah, setelah akun sudah teraktivasi, buka aplikasi Pavinnya. Ini bagi yang menggunakan handphone. Bagi yang menggunakan laptop, langsung buka saja Google. Kemudian ketikkan di bagian pencarian atau search engine itu office.com. Ya, nanti Bapak akan praktekkan. Ketik saja office.com. Setelah muncul, kemudian masukkan akun yang sudah tadi kalian aktivasi, yang pastinya siapa namanya. Misal Ilham 3336 2020 ilham@smpn36 Semarang.id. Kemudian masukkan password yang sudah kalian buat itu ya. Nah, kemudian setelah muncul setelah kalian berhasil, maka akan langsung muncul tampilan menu Office 365-nya. Ya. Nah, setelah itu ubah yang di pojok kanan itu, ubah situs desktopnya. Nah, ini silahkan dibaca, nanti Bapak akan coba prakteknya. Nah, tampilannya juga sudah ada di sini. Di slash keempat ini. Nah, ini kalian Bapak coba zoom. Lalu mohon anak-anak dapat mematikan suaranya. Tadi ada Angel. Angel, apakah tampilannya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, Jelas. baik, di sini tuh nanti kalian ngetik Office di aplikasi Pavinnya, nanti akan muncul menu ini. Nah, silakan nanti kalian langsung login menggunakan akun dari sekolahan. Ini hukumnya wajib menggunakan akun dari sekolahan ya. Nah, jangan kalian menggunakan akun sendiri atau akun pribadi, silakan diganti ya. Nah, kalau sudah menggunakan akun dari sekolahan, nanti kan mesti ada pertanyaan, Pak, loh kok nggak bisa login, kenapa Pak? Nah, ternyata menggunakan akun pribadi. Terus bahkan akunnya tuh belum Pak, nggak bisa di login karena akunnya belum diaktifasi. Nah, ini langkah-langkah seperti ini mesti ada anak yang belum memahami. Ya, jadi Bapak ulang lagi, kalian login menggunakan akun dari sekolahan yang sudah diaktifasi menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Ya, tutorialnya sudah Bapak berikan. Silahkan kalian disimak lagi.
Nah, kalau sudah login, masukkan username, kemudian nanti di sign in ini, kemudian ada password, silakan dimasukkan. Nah, kemudian ada muncul tampilan ini. Silakan kalian klik yes saja. Nah, nanti akan muncul tampilan Office 365-nya ini. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Sudah berhasil di Office 365. Nah, kalau sudah berhasil, ini kan tampilan di HP. Nah, kalian buat tampilan menjadi desktop. Dengan apa? Mengklik titik 3 di atas, ya. Mengklik titik 3 di atas, kemudian ubah menjadi situs desktop. Ini. Ya, ubah menjadi situs desktop. Diklik dicentang. Nah, nanti akan tampilannya agak sedikit kecil. Ini mirip seperti akun tampilan pada desktop atau PC kalian atau laptop gitu ya. Nah, ini ilustrasinya sudah Bapak jelaskan di PPT. Silahkan kalian pahami dan baca lagi. Nanti Bapak akan bagikan di sini juga di akun Microsoft Teams. Kemudian ini Bapak mengingatkan lagi, jika kalian ingin tanya jawab, mohon untuk tidak memotong ini, silahkan klik saja di kolom tanya jawab atau kolom pesan itu, ya, supaya tidak mengganggu acara ini, ya. Silakan kalian melakukan tanya jawab di pesan ini, nanti coba akan Bapak bacakan. Baik, penjelasan. Apa itu Microsoft Office 365? Nah, itu kalian bisa baca di sini ya. Ini sebuah aplikasi besutan Microsoft yang diciptakan satu paket program lengkap. Program paket lengkap ini bertujuan untuk apa? Memberikan segala kemudahan bagi pengguna dalam mengakses informasi secara fleksibel dimanapun, kapanpun, ya. Bahkan pengguna juga dapat menyimpan hasil kerjanya di cloud. Di cloud itu secara awan, ya, dan dapat juga di-share ke pengguna lainnya. Bisa dibilang paket program lengkap ini mirip dengan media sosial, salah satunya Facebook, Instagram. Kalian bisa upload fotonya, kemudian fotonya itu tersimpan ya di cloud computing, ya. Nah, ini penjelasan tentang Office 365, Bapak tidak akan secara detail, silakan kalian bisa pahami karena untuk menyingkat waktu. Nah, di sini ada jenis-jenis program Office 365, silakan kalian baca. Nah, di program Office 365 itu harusnya itu berbayar ya. Setiap bulan itu ada kalau nggak salah 119.000 ya. Nah, kali ini Bapak berikan akun kalian versi lengkap tetapi gratis. Nah, itu salah satu kelebihannya ketimbang akun pribadi kalian. Nah, kelebihannya juga apa? Itu bisa menyimpan lebih dari 15 GB, bahkan sampai 1 tera. Itu penyimpanannya. Jadi silakan kalian manfaatkan betul-betul aplikasi Office 365 ini dari sekolahan, ya. Jadi yang masih menggunakan Office 365 pribadi itu silahkan beralih menggunakan Office 365 yang dari sekolahan. Dan itu lebih lengkap, pastinya lebih lengkap, itunya itu lebih lengkap sekali. Nanti akan Bapak jelaskan, ya, lebih lengkap ketimbang Office pribadi, gitu ya. Nah, ini paket programnya. Kemudian, nah, kelebihan Office 365 apa? Salah satunya, ya, kita bisa melakukan kolaborasi antara pengguna, ya, membahas suatu pembelajaran. Kemudian berguna untuk menyimpan dokumen dengan mudah, ya. Kemudian layanannya itu sangat besar sekali. Kalau kalian beli flash disk itu berapa? Coba 64 GB itu seharga 80.000. Kamu dengan Office 365 tidak perlu membeli flash disk. Dan bahkan ketika kamu kehilangan flash disk kamu, misal nih, kamu sudah beli, kemudian kehilangan flash disk kamu akan kehilangan data kamu. Nah, kalau di Office 365, kamu tidak perlu kehilangan data kamu, karena kamu hanya mengingat akun kamu, username kamu, sama password kamu bisa mengakses dimanapun. Ya, itu salah satu kelebihan akun Office 365. Ya, jadi kita bisa kayak, ibaratnya itu kayak Instagram kamu lah. Kamu sudah upload foto kamu. Kemudian kalian itu mau mengakses tinggal login, ya, tidak perlu berangkat berangkat secara fisik. Berangkat secara fisik itu ya berangkat handphone, laptop, kamu bisa mengakses dimanapun itu tanpa batas. Nah, itu sama di Office 365 itu sama. Itu kelebihannya. Kemudian updatean. Nah, updatean di Office 365 itu secara otomatis dia terupdate
Ya, update terus perangkatnya tuh terupdate. Kamu tidak perlu menginstal perangkat keras. Dia sudah terupdate karena apa? Dia sifatnya tuh kayak Instagram nih, tinggal biasanya ada versi update, tinggal diupdate saja. Ya, jadi kamu nggak perlu nginstal di aplikasi desktop atau di aplikasi handphone kamu. Ya karena ini browser di update-nya otomatis. Nah, itu kelebihan dari Office 365-nya. Kemudian kelebihan itu menggunakan memori yang sangat sedikit karena dia tidak perlu install. Ya, tidak perlu menginstal aplikasi, jadi menggunakan memori yang sangat sedikit. Nah, itu silakan untuk yang hal seperti itu didalami lagi, kelebihannya banyak sekali. Banyak sekali. Nah, pasti ada kekurangan. Kekurangannya apa? Dia dengan aplikasi yang sangat kompleks biasanya ada buffering atau lemot. Itu sering terjadi, itu kekurangan. Pak, lama banget. Ini karena aplikasinya tuh lingkupnya cukup besar. Kalau kalian perangkatnya tidak memenuhi spek, biasanya agak sedikit lemot, tetapi masih bisa digunakan. Ya, kemudian harganya itu sangat mahal nih. Kekurangan itu harganya sangat mahal, tetapi sekali lagi kekurangan itu menjadi kelebihan kalian karena apa? Di sini sekolahan memberikan secara gratis ya. Nah, ini jika Anda menginginkan Office 365 bisa membayar 112.000 lah per bulan. Per tahunnya 101.200.000. Nah, di sini sekali lagi kalian bisa menggunakan kalian bisa menggunakan tanpa membayar apapun secara gratis. Dan ini kalian bisa login tuh sampai 15 device. Jadi kalian login di HP 3 mungkin, login di laptop 3 itu bisa sekali. Ya, sangat fleksibel sekali. Baik, Bapak lanjut ke penjelasannya berikutnya. Nah, tampilan merupakan tools yang tersedia di Office 365 bisa digunakan secara gratis, ini sudah Bapak jelaskan. Nah, ini beberapa fitur yang sudah disediakan Office 365 antara lain itu apa? OneDrive. Nah, ini yang akan kita pelajari ini. Nanti lebih spesifiknya nanti akan Bapak jelaskan di bab-bab yang nanti akan Bapak berikan. Yaitu yang pertama OneDrive, kemudian ada Word. Word itu sama Microsoft Word yang sudah kita pelajari. Kemudian ada Excel, kemudian ada PowerPoint. Nah, ini yang baru itu nanti kita pelajari adalah Sway. Ya, kemudian SharePoint, OneNote dan lain-lain itu akan Bapak jelaskan saja, tetapi tidak akan Bapak dalami lebih detailnya. Jadi silakan kalian yang tidak Bapak akan jelaskan, silakan kalian pahami sendiri. Secara detailnya banyak sekali sumber informasi. Nanti Bapak akan berikan referensinya juga. Ya. Nah, itu secara gratis ya, dan bisa langsung diinstal di komputer masing-masing, dan tidak perlu diinstal juga tidak apa-apa ya, bisa kita akses secara online ya. Kemudian di atas merupakan tools yang tersedia Office 365 bisa digunakan secara gratis untuk pelajar ya. Tidak hanya itu, pelajar mendownload Office 365 berlisensi dan diinstal komputer masing-masingnya, jadi ini tidak perlu menginstal. Kalian hanya menyiapkan aplikasi browser saja gitu ya. Silahkan kalian pahami lagi. Nah, ini salah satu fiturnya Microsoft Word, sangat mirip dengan Word yang di offline, hanya kelebihannya bisa diakses di mana saja, data dapat langsung tersimpan di cloud ya. Kalau kalian menggunakan Microsoft Word waktu kelas 8 tuh, kan secara fisik dan secara maya ya. Kalian fisiknya menggunakan komputer, kemudian ada aplikasinya, Bapak install dulu. Nah, aplikasinya itu mahal kita beli. Aplikasi Microsoft Word tuh kita beli itu mahal. Itu hampir berapa juta itu satu komputernya. Nah, itu kalikan berapa komputer itu kan sangat banyak sekali. Nah, dengan Office 365 itu kita nggak perlu install aplikasi Word, kita hanya menyiapkan browser, kemudian klik aja Word. Kemudian di situ kita sudah bisa membuat seperti kayak Word di pertemuan waktu kelas 8 dulu. Hanya bedanya ini online. Dan itu juga bisa tersimpan secara otomatis. Kita tidak perlu menyiapkan hard disk, flash disk, dan lain-lainnya. Itu sudah tersimpan secara otomatis. Ya, itu yang di Word. Kemudian ada juga di Office 365 ada namanya fitur
Excel, nah sama banget ini. Ini Excel kan sudah kita pelajari di kelas 8. Bedanya di sini kita mempelajari secara online. Kalau kemarin offline, ini online. Fiturnya sama sekali kayak Excel yang kita pelajari di kelas 8. Ya, yaitu dapat diakses. Bedanya di sini kita dapat diakses dari mana saja dan semua data akan langsung tersimpan secara cloud. Bayangin nih, Bapak mau tanya kemarin yang kelas 8. Kalian sudah mempelajari Excel, kalian bisa nggak akses di rumah tanpa menyimpan dulu di flash disk? Pastinya nggak bisa karena dia offline. Nah, di sini nanti kalau kalian sudah punya akunnya, kalian buat di rumah. Nanti bisa kalian lanjutkan di sekolahan. Syaratnya apa? Ada akses internetnya, kalian bisa login menggunakan Office 365. Nah, itu bisa. Kalian menggunakan HP juga bisa. Jadi sangat fleksibel. Kalau menggunakan Office 365 itu sangat fleksibel. Kalian bisa menggunakan dimanapun, menggunakan perangkat apapun. Ya, itu bedanya Microsoft Office dan Office 365. Kalau Microsoft Office itu kita menggunakan aplikasi secara offline, kalau Office 365 itu secara online. Silahkan kalian bisa lihat materi yang lain. Kemudian ada lagi namanya PowerPoint. Nah, PowerPoint ini kita belum sampai ini di materi yang kelas 8. Tapi di sini coba barangkali waktunya cukup, kita akan bahas. Nah, tujuannya presentasi sekali lagi sama ini kayak di Office 365 itu bisa digunakan secara cloud atau dimanapun. Ini sama. Kemudian, nah ini yang terpenting nanti adalah Sway. Sway ini adalah tambahan fitur yang paling bagus menurut Bapak. Jadi itu merupakan aplikasi baru dari Microsoft Office yang tidak ada di offline ya. Sway kan nggak ada, hanya di offline itu adanya Microsoft Word, Excel, kemudian PowerPoint yang itu sering kita gunakan. Nah, di Office 365 ini kelebihannya ada Sway. Memudahkan untuk membuat berbagai laporan, kisah pribadi. Jadi, kalian buat kisah kayak jenis blog yang sangat bagus sekali. Kemudian ada presentasi interaktif, serta banyak hal lainnya. Nah, yang lebih lanjutnya silakan kalian buka di link ini. Jadi, Sway itu fiturnya itu hampir kayak website. Kalian bisa membuat website secara mudah. Itu kalian grafik kalian bisa. Nanti akan pertemuan Sway itu di akhir setelah kita mempelajari Word, Excel, kemudian PowerPoint dan yang terakhir Sway. Nah, mudah-mudahan waktunya cukup ini ya. Dan ada fitur kelima yaitu OneDrive. Nah, ini tambahan juga kita akan untuk fungsinya penyimpanan. Ini OneDrive ini salah satu code-nya. Jadi kalian bisa menyimpan dokumentasi sebanyak mungkin, bebas. Isi HP kalian pindahkan di sini bisa. Nah, nanti caranya gimana akan Bapak jelaskan. Nah, ini maksimal 1 tera. Bagi anak yang berprestasi nanti Bapak tambahkan gigabitnya. Pak, 1 tera itu tidak cukup. Dan nyimpennya apa aja ini? Kalian tuh. Mungkin foto-foto dokumentasi kalian dari traveling, video-video TikTok, video apa, kalian simpan semua ini. 1 tera nggak cukup. 1 tera itu 1000 gigabit. Ya, itu 1 juta megabyte. Itu sangat banyak sekali. Ya, Bapak aja masih menggunakan tuh berapa 100 gigabit untuk pembelajaran ini. Belum ada 1 tera. Nah, itu sangat banyak sekali. Mungkin kalian kalau 1 tera aja udah kebanyakan. Nah, bagi yang butuh banyak, silakan hubungi Bapak dengan syarat nanti ada itu. Bapak akan tambahkan. Bisa 2 tera, 3 tera, 4 tera, sampai 5 tera. Nah, itu kalau kalian beli harddisknya, sebanyak 1 tera itu hampir 1 juta ke atas. Ya, dan itu resikonya kalau harddisknya rusak, data kalian hilang. Kalau hilang juga. Kalau di sini nggak mungkin hilang, asalkan kalian masih mengingat akun dan passwordnya. Itu salah satu kelebihannya di OneDrive. Caranya gimana? Nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya. Makanya jangan sampai ketinggalan, langkah-langkahnya betul-betul dipahami ya. Kalian ketinggalan 1 langkah, Pak saya belum bisa login. Nah, itu sekalian ketinggalan berikutnya. Makanya di pertemuan ini Bapak tekankan, kalian wajib login, kalian wajib ulang kembali materi-materi Bapak yang belum kalian pahami. Gitu ya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian ke depannya. Kemudian ada lagi ini fitur tambahan yang mungkin Bapak hanya jelaskan saja, tetapi tidak Bapak dalami secara detail. Silahkan kalian bisa dalami, ambil referensi-referensi di internet tentang fitur
keenam yaitu Microsoft OneNote ya. OneNote ini apa? Merupakan aplikasi Microsoft yang berguna untuk menuliskan catatan penting, menggambarkan, memasukkan objek, mencoret-mencoret, menampilkan screenshot, memberi komentar, serta dapat membagikan file-file. Perbedaannya di sini adalah OneNote juga terhubung ke cloud Microsoft ya, catatan Anda yang penting bisa aman dan dapat diakses di mana saja ya. Sama ini OneNote, jadi kalian mencoret catatan. Nah ini kebanyakan apa? Membuat username dan password lupa. Pak, kemarin saya membuat username, nggak ada 1 menit sudah lupa. Aduh, tadi passwordnya apa ya? Tanya ke Pak Rofi. Pak, passwordnya siapa? Saya lupa lah. Kayak gitu tuh Bapak gregetan. Nah, Bapak tuh kasih tips nih. Bapak tuh kalau habis buat akun Instagram, akun Facebook, akun YouTube, akun apa saja, itu Bapak simpen di OneNote. Username-nya Bapak tulis, Bapak ketik, terus sama passwordnya, saya simpen. Ketika lupa, Bapak akses saja, buka Office-nya, buka OneNote-nya, oh ini username-nya, ketemu. Nah, hal seperti itu nggak mungkin kehilangan data, dan itu akan tersimpan secara rapi. Nah, ini salah satu solusi nih bagi kalian yang sering lupa-lupa bisa mencatat. Dan dia tidak hanya menulis saja, bisa mencoret-coret. Kamu menghitung rumus apa, menghafalkan rumus, dicatat aja di OneNote. Kemudian kamu ingin apa? Ya, kamu hari ini kamu catat aja di OneNote, itu nggak akan kehapus, nggak akan hilang. Itu akan tersimpan secara cloud computing gitu ya, selama akun kalian tuh masih ada. Nah itu OneNote itu kalau misal nanti ada kesempatan waktu yang lebih, nanti akan Bapak jelaskan secara detail. Tetapi kalau nggak ada, kalau waktunya nggak cukup, silakan kalian dalami sendiri ya. Kemudian ada fitur ketujuh yaitu Microsoft SharePoint. Nah, SharePoint ini tuh salah satu fitur andalan Microsoft 365, yaitu apapun yang kita buat di Word, di Excel, di PowerPoint, di OneNote, itu kita bisa bagikan ke teman-teman kalian. Nah, itu hebatnya, dan bahkan kita bisa kolaborasi. Ya, jangan. Nanti akan Bapak jelaskan secara singkat, tidak Bapak dalami, tapi nanti kebanyakan kita implementasikan langsung. Ya, ini salah satu SharePoint online di Office 365. Nah, fitur ini merupakan fitur di mana sebuah grup bisa share dokumen mereka ke SharePoint supaya semua member grup bisa mendownload. Nah, ini maka kenapa tujuannya kalian harus login menggunakan Office 365 itu supaya kalian tuh ketika live-nya ini selesai, kalian bisa melihat hasil videonya. Itu di notif kalian tuh sudah ada, oh ini hasil videonya. Langsung kalian download, tidak perlu Bapak share ke YouTube. Tuh kelebihannya kalau kalian login menggunakan akun Office 365, bisa memanfaatkan fitur SharePoint ini ya. Silahkan kalian baca lagi, kemudian untuk lebih lanjutnya silahkan kalian bisa klik link ini untuk pengertiannya secara detail ya. Kemudian ada lagi namanya fitur Teams Online. Nah ini yang sudah kita gunakan ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali itu di fitur Teams ini ya. Ke-8 Teams Online ini merupakan layanan komunikasi dan kolaborasi terpadu yang gabungkan fitur pembelajaran secara online, percakapan belajar di kelas, rapat di kelas, video conference pembelajaran ini, penyimpanan berkas, dan integrasi aplikasi. Dengan Teams ini, kita bisa membuat kelas maya atau kelas digital yang di dalamnya peserta didik, pengajar, dan staf bisa lancar bekerja bersama. Ya, kayak ini, Bapak ini contohnya ini pembelajaran ini. Kalian bisa melihat materinya Bapak, kalian nanti bisa langsung tanya jawab. Jadi Teams ini sangat bermanfaat. Ini ibaratnya tuh kayak kelas, tapi kelas secara maya atau digital ya. Makanya Bapak tekankan di awal yang perlu kalian pelajari itu apa? Microsoft Teams. Salah satunya itu nanti akan bermanfaat sekali. Seperti ini Bapak ingin melihat kalian, Bapak ingin tahu respon kalian, tanya jawab, kan kita nggak ketemu ya. Kalau Bapak membahas WA satu-satu, waktunya nggak cukup. Makanya kita adakan kelas. Tapi gimana caranya Pak? Kan kita nggak bisa tatap muka.
dengan aplikasi Microsoft Teams ini, ya kita bisa interaktif ya, membahas secara dua arah, gitu ya. Ini langkah awal ini. Ini sebenarnya langkah awal yang perlu kalian pahami, pelajari cara penggunaannya. Nah, bahkan Bapak belum detail ini. Karena apa? Masih kendala, banyak kendala. Kalian login aja masih belum bisa, bayangin. Login itu masih belum bisa. Nah, itu sungguh sangat apa ya? Sangat heran Bapak itu. Karena login itu sesuatu yang sangat mudah. Tidak membuat aplikasi, hanya membaca ketentuannya saja, kemudian kalian aplikasikan ya. Sudah ada keterangannya, kalian belum bisa. Nah, itu harus dengan apa itu? Ya, tetapi nggak masalah, jangan malu, lebih baik nggak bisa di awal, kemudian bisa di akhir daripada nggak bisa sama sekali. Jadi plonga-plongo, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, gitu ya. Itu lanjutnya ada kelas notebook. Nah, fitur kelas yang ke-9 itu adalah kelas notebook. Kelas notebook ini adalah aplikasi Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat kelas digital ya. Di dalamnya kita bisa membuat tugas. Nah, bedanya kelas notebook dan Microsoft Teams itu, kalau Microsoft Teams itu ibaratnya sekolah, dia ada kelas-kelasnya, termasuk ada kelas notebook, ada fitur-fitur lainnya. Ya, kita terdiri dari beberapa kelas. Nah, kelas notebooknya itu secara detail lagi. Ya, secara detail lagi. Nah, ini sama ini, karena sebenarnya Bapak ingin menjelaskan tentang ini lebih banyak, tetapi kalian masih di Microsoft Teams itu masih banyak mengalami kendala, jadi Bapak nggak bisa ke sini. Ya, ini sangat detail sekali, ini sangat bagus sekali ini sebenarnya ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin memahami tentang kelas notebook ini, silahkan kalian baca referensinya tentang kelebihan kekurangan kelas notebook, cara penggunaannya. Ya, di sini kalian bisa mengerjakan kuis, mengerjakan ujian, bisa mengerjakan coret-coret, ada OneNote-nya juga, dia terintegrasi sama OneNote, sama Microsoft Teams, dia jadi satu. Kelas notebook ini. Nah, manfaat ini sangat luar biasa, silahkan kalian pelajari, jangan hanya mempelajari TikTok, mempelajari aplikasi FF, kalian pelajari ini, karena ini lebih bermanfaat lagi untuk ke depan kalian, ketimbang aplikasi-aplikasi yang sudah kalian install di HP kalian itu ya. Nah, ini untuk lebih detailnya silahkan kalian cari banyak sekali keterangan tentang kelas notebook, cara penggunaannya. Karena kalau Bapak bahas semua itu nanti waktunya nggak cukup. Ya, waktunya sangat panjang sekali ya. Microsoft Teams aja sampai 4 minggu. Nah, apalagi Bapak membahas semuanya ini, pasti nggak cukup. Bahkan ada teman-teman kalian tuh yang login aja belum bisa. Nah, sekali lagi, bagi anak-anak yang belum paham tentang materi BTIK ini, silahkan baca di grupnya, tanya ke teman kalian, ya, apa toh yang sudah dikerjakan di BTIK ini, terus apa toh yang sudah dilakukan, kemudian materinya sampai mana, itu kalian baca, ya. Kalian belum baca, sudah tanya. Contohnya, untuk login, di situ ada keterangan, silahkan masukkan password, tanya. Pak, ini habis ini caranya gimana? Padahal di situ ada keterangannya, silahkan masukkan password, tanya. Nah, itu sesuatu yang mudah, tetapi kalian jarang literasi, jarang membaca, jadi kalian banyak ya. Pada intinya mudah, hanya kalian butuh pemahaman saja. Silahkan kalian pahami materi yang sudah Bapak beri. Ya, nanti intinya di materi ini kita lebih mendalami tentang apa fitur Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Sway, dan OneDrive. Ada 5 fitur yang kita pahami, dalami. Ya, sebelum kalian pahami, itu kan Bapak sudah berikan nih gambaran tentang fitur-fitur itu. Kemudian perangkat apa yang perlu kalian siapkan, gitu ya. Untuk penjelasan ini, sebelum Bapak mulai prakteknya, ada yang ditanyakan? Silahkan. Halo. Mungkin itu penjelasan tentang Office 365 dan fitur-fiturnya. Mungkin sebelum Bapak lanjutkan, ada yang ditanyakan enggak? Silahkan, Bapak kasih kesempatan 3 menit. Kalau tidak ada, nanti Bapak langsung lanjut. Ini Bapak pindah di Bapak pindah di HP untuk langsung menjelaskan, mempraktekkan secara lengkap cara penggunaan Office 365. Bagaimana anak-anak, ada yang ditanyakan? Silakan Bapak kasih waktu 3 menit untuk mempersingkat waktu saja.
Silakan anak-anak, videonya boleh dinyalakan ya. Videonya silakan boleh dinyalakan. Nggak ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan kayak ini? Lah kok iso? Ora iso, belum dijelaskan. Gimana? Kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan kalian bisa tanya di kolom percakapan itu. Nanti Bapak akan coba baca satu-satu. Silakan nih Bapak ketikkan, silakan yang ada yang ditanyakan anak-anak? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, Bapak akan beralih di aplikasi handphone Bapak menggunakan Microsoft Teams. Jadi di sini pada intinya sama, kita menggunakan handphone semua ya. Bagi yang nggak menggunakan handphone, itu langsung kalian ketik saja di Google-nya office.com. Nanti Bapak akan jelaskan. Ini Bapak akan coba beralih di baik, mohon maaf tadi mic Bapak matikan. Bagi kalian yang ingin bertanya, malu-malu silahkan bisa ke percakapan itu, silahkan tanya, nanti di akhir sesi akan Bapak bacakan semuanya yang ingin bertanya. Kemudian ini Bapak akan beralih di handphone Bapak, jadi kalian siapkan akun kalian, kemudian aplikasi Pavin kalian, nanti bisa mempraktekannya nanti saja, ini disimak dulu aja ya. Ya gitu, kalau nggak ada yang ditanyakan, Bapak akan lanjutkan. Ini Bapak akan beralih di handphone. Ya, akan beralih di handphone. Silahkan anak-anak yang ingin bertanya sekali lagi bisa di kolom percakapan. Nanti Bapak akan bacakan satu-satu. Halo, tes. Apakah suaranya Bapak cukup jelas nih? Halo, tes. Sudah, Pak. Jelas ya, baik. Ini Bapak Jelas. ya, baik. Kalau jelas di sini Bapak akan membagikan tentang cara menggunakan perangkat aplikasi Office 365 atau produk Office 365 di handphone ya. Salah satunya dengan membuka aplikasi Pavin. Baik, langsung saja Bapak bagikan ini ya. Bagikan tampilan handphone Bapak. Halo, Ilham, tampilannya sudah dibagikan? Sudah cukup jelas? Ya, Pak, jelas. Baik, Bapak lanjutkan ya. Nah, di sini sudah ada kelihatan aplikasi Pavin. Ya, Pavinnya yang hijau, sampingnya WhatsApp itu. WhatsApp-nya Bapak itu kan ada aplikasi Pavin. Ya, yang mananya hijau ya. Kalau yang biru itu biasanya versinya Pro. Silahkan kalian buka Play Store aja, ketikkan Pavin. Pavin kemudian kalian install. Ketik aja ini Pavin. Nah, itu kemudian kalian silahkan kalian install. Itu aja, cukup mudah. Kalau sudah kalian install, ini kalau sudah kalian install, buka Pavinnya. Pak, login akun Pavinnya pakai apa, Pak? Pakai akun dari sekolahan,
Ya. Yang Microsoft Team, Pak. Ya, yang akun di Microsoft Team itu. Itu ya. Ini Bapak akan jelaskan nih, ya. Bapak akan jelaskan, klik Pavin-nya. Nah, anggap aja ini belum ada, belum buka apa-apa, halaman awal. Nah, ini kan ada halaman awal, seperti kayak biasa akun Google. Bedanya akun Google sama akun Pavin, kalau akun Google di handphone kalian tuh sudah Bapak coba nggak support. Jadi kayak ada bug yang tidak bisa menggunakan Office 365. Nah, itu bisa digunakan di menggunakan laptop. Ya, jadi untuk menggunakan laptop kalian bisa menggunakan Google, langsung ketik saja Office. Tapi kalau menggunakan handphone, kalian harus menggunakan aplikasi salah satunya Pavin ini. Ya. Nah, kalian cukup kalau sudah ketemu, jadi bagi yang menggunakan laptop itu klik Google-nya, kemudian langsung ketik saja office.com. Nah, kalau di Pavin ini sama. Kalian kalau sudah buka aplikasi Pavin-nya seperti biasa, ini kan aplikasi browser ini. Kalian ketik aja office.com. Nah, di sini kan Office kan nggak perlu install kan, ya. Nggak perlu install Microsoft Word, dia menggunakan browser. Ya, menggunakan browser. Kemudian kalian cukup login saja. Nah, kalau seperti ini, tampilannya seperti ini. Kalau mungkin tampilan kalian tuh nggak ada ini ya, anggap aja switch. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, kalian langsung masukkan email kalian. Ini ada tulisannya Hello Rofi karena Bapak sudah pernah welcome back, karena Bapak sudah pernah login, ya. Nah, kalian silahkan login. Tadi ada yang tanya nih, Pak, loginnya menggunakan apa? Dari tadi Bapak jelaskan, menggunakan akun dari sekolah. Akun dari sekolah itu yang mana, Pak? Yang belakangnya SMPN 36 Semarang .sjh.id yang sudah Bapak bagikan. Kalau kalian itu akunnya itu 33, biasanya berapa ya nomor akunnya itu misal 123 123 36 2020 terus nama panggil kalian. Setelah itu @SMPN 36 Semarang SCH.id. Itu nama akun kalian biasanya seperti itu. Nah, bagi yang belum punya, silahkan dicek dulu di grup masing-masing. Jangan langsung tanya, Pak, akun saya yang mana, cek dulu, baca dulu, kemudian kalau emang betul-betul nggak ada, silahkan ngomong ke Bapak. Nanti Bapak akan cek di database, kalau emang nggak ada, Bapak buatkan. Kalau ada, nanti akan Bapak berikan. Gitu ya, ini Bapak ulang-ulang terus nih. Hal-hal seperti ini Bapak ulang terus, supaya apa? Kalian tuh paham dan mengerti. Baik, langsung saja ini Bapak masukkan akun Bapak @SMPN 36 .sjh.id. Sign in. Nah, ini karena ini langsung muncul passwordnya, kenapa? Karena Bapak sudah pernah login, kemudian Bapak simpan. Jadi langsung muncul passwordnya. Jadi kalian ini sudah ada keterangan enter password, masukkan password kalian ya. Masukkan password yang seperti kayak yang di aplikasi Microsoft Teams. Jangan sampai salah besar kecilnya. Kalau kebanyakan Pak nggak bisa, karena password besar kecilnya itu kalian sepelekan. Kalau depannya besar, itu juga ikut besar. Ya, kalau belakangnya kecil, kemudian ada angkanya. Nah, untuk masuk ini kalian tuh harus aktivasi di Microsoft Teams ya. Bagi kalian yang sudah berhasil di Microsoft Teams, kalian sudah berhasil login di aplikasi Microsoft Teams, itu nanti di sini akan bisa langsung tanpa mengalami kendala. Contohnya ini Bapak, ya langsung sign in. Nah, ada keterangan seperti tadi ya di PPT ya. Klik aja apa? Yes. Itu ya. Nah, tampilannya ini sudah berhasil masuk di home-nya Office 365. Nah, tampilan ini itu tampilan di handphone. Maka supaya kita bisa nampilkan seperti di desktop atau di laptop kalian, kalian klik pada titik 3 yang di pojok atas kanan. Sampingnya angka 1 itu. Ya, sampingnya angka 1 itu, kalian titik 3 itu diklik. Kemudian, nah, di situ di menu keempat ada ubah situs desktop. Ya, ada ubah situs desktop. Silakan kalian
klik, nanti akan centang biru. Oh, maaf. Klik, nah ini akan centang biru ubah situs desktop. Kalau sudah centang biru ini, artinya sudah berhasil, nanti tampilannya akan seperti kayak di laptop atau desktop kalian. Ya, coba Bapak klik. Nah, ini kan lebih kecil nih. Ya kan? Lebih kecil. Ini tampilan sama persis bagi yang menggunakan laptop itu sama seperti ini. Nah, kemudian di sini ada menunya. Bapak akan jelaskan dari atas dulu. Di set ini kalian bisa mencari aplikasi apa saja. Ya, Word secara cepat. Ya, secara cepat. Kemudian di pengaturan ini kalian bisa merubah-rubah, bahkan bahasanya bisa kalian rubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian template tampilannya juga bisa kalian rubah sesuai keinginan kalian. Ya, yang biru ini kan Bapak menggunakan ini. Mungkin yang standar itu polos. Kalian rubah-rubah temanya itu di sini, di setting atas itu. Ya, kemudian mengubah bahasa, mau menjadikan dark mode nih, ini bisa lah, ini hitam juga bisa. Silahkan, itu bisa dicoba-coba dengan mengklik setting di pojok kanan atas. Ya, kemudian tanda tanya ini tentang ketika kalian mengalami kendala bisa ke set help ini, ya, atau tanya ke Bapak langsung saja juga nggak apa-apa. Nah, kemudian yang di pojok kanan sendiri, inisial nama Bapak itu adalah untuk apa? Untuk ketika kalian edit profil kalian, edit akun kalian, kemudian sign out atau keluar. Jadi ya, Pak keluarnya di mana? Ini kan aplikasi Facebook ini, gampang ini. Biasanya kalau logout itu di pojok kanan ada inisial nama, kemudian di situ ada sign out. Klik aja sign out, udah keluar. Nah, pengertian itu nggak perlu secara detail, kalian mungkin sudah paham semua. Nah, kemudian akan Bapak jelaskan di menu ini. Nah, ini menu yang pojok pojok kiri itu ada menu Word, ada Excel, ada PowerPoint. Nah, menunya sebenarnya fiturnya itu lebih banyak sekali, sangat lebih banyak sekali, tapi ini yang sering biasanya digunakan muncul di pojok kiri. Ya, menunya sering muncul itu di pojok kiri. Salah satunya ada Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, kemudian nah ini Notebook, SharePoint, Microsoft Teams, bahkan Microsoft Teams ada ya di sini ya. Jadi sebenarnya kalian tidak usah mendownload aplikasi Microsoft Teams, kalian menggunakan browser itu bisa. Tapi lebih baik kalau di handphone itu kalian download karena fiturnya lebih bagus, jadi lebih lengkap. Kalau kalian menggunakan browser itu bisa, tetapi mungkin ada beberapa tools itu nggak support. Ya, jadi kalian bisa lihat itu. Bagi menggunakan laptop, nggak usah download, langsung aja klik browser, kemudian klik Microsoft Teams-nya di sini kan ada nih. Kemudian form ini sudah Bapak jelaskan pengertiannya. Silakan mau menggunakan fitur yang mana itu bisa, ya. Dan fitur ini nggak hanya ini, ini lebih banyak sekali, Kalian bisa searching di sini. Itu kalau bagi pengguna membuat aplikasi ini ada namanya Power Apps. Power Apps itu banyak tujuannya untuk membuat kayak aplikasi secara cepat. Nah itu silahkan kalian coba-coba. Nah biasanya kalau aplikasi yang seperti ini, Power Apps, lain-lain, itu lebih support ke laptop. Ya, banyak sekali fiturnya, silahkan kalian bisa dalami. Nah di sini nanti Bapak akan jelaskan di apa? Di Microsoft Word, salah satunya ini, Word ini. Nah, ini Bapak akan jelaskan tampilannya seperti ini ya, Word ya. Tampilannya seperti ini, kita bisa new blank dokumen, kemudian nanti bedanya di Word offline dan online itu apa. Ya, nanti akan Bapak jelaskan. Kemudian ada lagi yang di Excel, coba kita klik Excel. Nah, ini kan tampilannya seperti sama kayak offline. Ya, ada new blank dokumen, ada yang apa? Langsung pakai template. Kemudian ada PowerPoint. Ini tampilannya PowerPoint, Bapak akan menjelaskan secara sekilas saja. Saya melihatkan tampilannya. Ini PowerPoint, kemudian ada OneDrive. Nah, ini OneDrive-nya. Nah, ini adalah penyimpanan. Kalau di bedanya OneDrive ini sama di
Google kalian. Jadi kalian bisa membedakannya. Google sama Microsoft itu sangat beda sekali. Tapi pada fungsinya itu sama. Jadi Kak, ibaratnya ini Instagram sama TikTok. Itu kan beda, itu sudah beda aplikasi. Tapi fiturnya kan sama, memberikan apa ya, tampilan gambar, foto. Kemudian di situ ada fitur chatting, ada follow-followan. Nah ini sama. Nah di OneDrive ini sama di Google, adanya Google Stream atau Drive Stream itu sama. Tapi kalau di Google, penyimpanan email kalian, biasanya kalau email nih, ibaratnya email saja contohnya. Email kalian sudah menyimpan lebih 15 GB, biasanya ada apa notifikasi ini, notifikasi dari Gmail, itu sudah cinta, bahwa kalian penggunaannya sudah melebihi batas. Jadi kalian harus buat email lagi, itu capek. Ya kalau di Microsoft Teams ini, apa di OneDrive Office 365 ini, itu kalian bisa nyimpan nggak 15 GB, 1 tera, jadi berapa ya, 1000 GB. Bayangin itu berapa kali lipat itu 1000 GB ya. Kalau di HP kalian itu maksimal penyimpanan berapa? 128, 256. Penyimpanan kayak komputer, Pak. 1 tera, Ya, Pak. Ya 1 tera persis sekali 1 tera kayak di komputer. Ya. 1000 GB itu sama aja 1 tera ya. Kalau biasanya di komputer di HP kan cuma 256 paling maksimal ya. Kalau enggak 512. Ini 1 tera, bayangin itu. Bapak kasih ke kalian cuma-cuma ini. Harusnya ini bayar ini. 1 bulan tuh berapa tadi? 120. 1 tahun 1.200.000. Ini gratis. Kalian bisa simpan ini, upload apa saja, foto-foto kalian yang di HP kalian supaya nggak lemot, upload semuanya. Ya, cari wifi gratisan. Salah satunya di PIP itu ada wifi gratis cepat itu. Nah, itu upload saja biar nggak hilang dokumen kalian. Ya, caranya apa? Memiliki akun dari sekolah. Manfaatnya kan sangat luar biasa itu. Ya, tinggal kalian mau enggak. Kalau nggak mau ya terserah kalian. Yang penting sekolah sudah memberikan yang terbaik untuk kalian. Nah, itu salah satu itu kelebihan. Nanti cara penggunaannya akan Bapak jelaskan lebih rincinya. Ini hanya gambarannya dulu. Mungkin minggu berikutnya besok kita membahas tentang Microsoft Word dan Excel. Nanti ada latihan prakteknya juga. Silahkan diikuti, dicoba. Nah, sebelum mencoba pastinya apa? Persiapkan perangkatnya dulu. Gampang. Nggak perlu susah-susah, kalian nggak usah beli laptop. Kalian sudah punya HP kan? Gunain HP kalian. Kemudian akunnya Bapak buatkan. Ya kan? Enak sekali. Mudah sekali, enak sekali. Hanya kalian mau tidak. Kalau nggak mau, ya itu kembali lagi ke kalian. Ya, sekolah intinya sudah memberikan yang terbaik, tapi kalau kalian nggak mau, ya itu terserah kalian. Jadi ya, tapi Bapak harapkan semuanya pasti mau ya, dan ini sangat bermanfaat untuk kalian. Mungkin gitu saja tentang penjelasan fitur ini di Office 365 ini. Untuk lebih detailnya, lebih jelasnya lagi, kita akan praktek di minggu berikutnya. Ya, jadi bagi anak-anak yang belum mempersiapkan, silahkan dipersiapkan. Ya, apa-apa saja yang kekurangan coba didiskusikan sama kelompok kelas kalian. Semua kelas itu adalah teman kalian, didiskusikan, dibahas. Ya, kalau emang betul mentok nggak tahu, silahkan tanya ke Bapak. Ya, sekali lagi bukannya Bapak malas menjawab, tetapi banyak sekali jadi Bapak kewalahan ya. Jadi Bapak tidak hanya kelas 9 saja, ada kelas 7, ada kelas 8, nah itu yang harus Bapak layani. Mohon untuk anak-anak secara secara mandiri dulu, dicoba dulu ya. Kalau memang nggak bisa mentok, silahkan bisa tanyakan ke Bapak. Itu anak-anak yang bisa Bapak jelaskan. Sudah Bapak bagi. Anak-anak silahkan bisa menyalakan videonya dulu. Kemudian tadi siapa yang bilang Pak suaranya mantul, itu bisa menyalakan mic-nya untuk mengecek apakah ini suaranya masih mantul. Udah Pak, Udah enggak ya? Udah enggak ya? Udah. Nah silakan untuk anak-anak yang ingin mengajukan pertanyaan, Bapak kasih kesempatan ini. Pak saya mau tanya, ini Bapak baca sambil baca ya. Nanti ada rekaman ulangnya Pak? Ya ada, nanti akan Bapak bagikan ya. Pak mau tanya, Pak dari atas saja ya. Pak ini kenapa tampilannya seperti ini? Nah ini tampilannya seperti ini karena sinyal mungkin ya. Ada Zain Fadilah itu.
Ya Fadila, kenapa tampilan itu karena sinyal mungkin lemot. Ya, yang penting kalian bisa mendengarkan dan melihat apa yang Bapak bagikan gitu ya. Kemudian ada lagi Ferry ini, Pak, apa WPS Office selengkap Microsoft Office? Ya, WPS itu Office sama produknya Office, Microsoft Office, tetapi WPS itu hanya untuk membuka saja ya. Jadi semisal aplikasi yang WPS di HP kalian itu hanya untuk membuka dokumen-dokumen. Salah satunya dokumen Word, Excel, PDF, kemudian PowerPoint. Dia hanya menampilkan saja. Untuk membuat itu nggak bisa. Membuat harus tetap menggunakan ya tadi. Misal Microsoft Word ya menggunakan Word, Excel ya Excel, PowerPoint ya PowerPoint. Nah itu kalau di perangkat laptop itu download satu-satu ya. Kalau di Office 365 itu tidak perlu download satu-satu, itu bisa digunakan secara online. Kemudian itu ya, Ferry kalau nggak jelas nanti bisa langsung nyalakan mic-nya tanya. Kemudian Pak mau tanya Satria, ya tanya apa kok dijelaskan ini. Kemudian ada Alexa Putri Nadila. Pak saya mau tanya, kan foto sama video saya banyak di galeri, itu bisa diupload di Pavlit kah SPY supaya nanti kalau supaya di Pavin kah supaya nanti kalau misal ruangan penyimpanan HP saya habis nanti tidak hilang. Wah sangat bisa, tadi sudah Bapak jelaskan ya Alexa Putri Nadila bahwa kamu bisa nguploadnya di mana? Di OneDrive, semuanya upload semua aja ya, nanti nggak mungkin hilang kalau semisal akun kalian masih ada ya. Syaratnya disimpan akun kalian, nyimpan akun kalian namanya username-nya sama password-nya di mana? Di notebook yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ketika ada notebook, buat catatan akun. Nah, itu. Nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya. Makanya jangan lupa diikuti terus ini. Kemudian disiapkan. Jadi ya Alexa sangat bisa sekali, sampai berapa giga pun. Bahkan fotonya orang tua kalian simpan di situ semua, dokumen-dokumen kalian yang penting simpan di situ semua bisa. Ya, tinggal buat foldernya saja. Kalian urutkan, oh ini dokumen sekolahan, oh ini dokumen pribadi, ini foto TikTok, ini foto Instagram, ini foto apa, Facebook, silahkan disediakan. Ya, bisa sampai nggak cuma 15 GB, kalau di Google kan 15 GB. Nah itu karena versi nggak yang secara lengkap. Ya, versi gratisan itu biasanya dikit. Nah ini versi lengkap. Cepat, mumpung ini masih waktunya itu bisa diupload sampai kapanpun. Nanti kalau sudah kita nggak kerjasama sama Microsoft Teams mungkin sudah nggak bisa digunakan. Nah, makanya ini kesempatan buat kalian ini. Jadi ya, Pak nanti rekaman Satria, Pak nanti ada rekaman ulang nggak Pak? Ya ada. Nanti Bapak bagikan rekamannya kalau nggak kamu langsung aja klik YouTube Guru TIK. Nah itu channelnya Bapak, nanti silahkan dilihat jalan ulangnya di situ. Ya. Kemudian ada lagi, kalau enggak tuh kamu tuh biasanya di aktivitas, kamu kan di Microsoft Teams, itu ada aktivitas, dilihat aja aktivitasnya itu kan ada downloadan. Nah itu silahkan bisa di-download. Nanti Bapak upload di YouTube. Ya. Pak kalau gini, ini ada pertanyaan Pak, kalau siapa nih? Celicia Margareta. Ini tampilannya, kalian bisa menyimak gambarannya di pesan ya. Ini berarti sudah masuk ya Pak di APK Pavin-nya. Iya sudah. Ini sudah masuk di akun Office 365 ya, menggunakan APK Pavin. Chelsea sudah berhasil nih, bagus. Nanti tinggal kamu coba-coba yang fitur-fitur Office-nya kayak Word, Excel, kemudian OneDrive-nya kalau kalian mau upload foto-foto. Pak, cara upload-nya gimana? Upload apa ini? Rizky Firmansyah yang detail. Kalau kalian cara upload foto-foto dokumen itu menggunakan aplikasi OneDrive. Kalian buka Pavin-nya tadi, terus ketik office.com, masukkan akun kalian, sudah masuk di office.com, sudah berhasil, ketik aja OneDrive. Ketik OneDrive, kemudian buka, lah itu kan ada fitur upload. Silahkan upload. Nanti Bapak akan jelaskan di pertemuan berikutnya secara detail tentang aplikasi fitur OneDrive yang ada di Office 365. Itu ya, Rizky. Kemudian ada
Alexa Putri Nadira. Baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Foto dan dokumen dan lain-lain. Ya tadi udah Bapak jelaskan ya Rizky. Itu pertanyaan yang ada di pesan. Silakan yang mau tanya langsung. Ini tujuannya live itu kalian bisa tanya langsung ya. Kalian mengalami kebingungan. Kalian mengalami. Jadi Bapak nggak ngetik satu-satu ini capek. Ngetik satu-satu nih. Anak itu tanya tuh hampir. Pertanyaan tuh 5 tanyaan. Itu satu anak. Kalikan 450 anak. Wah puyeng. Jarinya keriting ya anak-anak. Makanya di sini silahkan tanya. Mesti malu. Nggak usah malu. Ayo silahkan yang ingin tanya. Ini live sudah 1.30, tepat sekali kita sudah hampir selesai 1 jam setengah. Silahkan. Jadi jangan lupa Bapak mengingatkan untuk absensinya kalian screenshot. Sudah gabung 80, hampir 100 peserta ya. Hampir 100 peserta sudah gabung. Bagi yang nggak mengikuti silahkan diingatkan untuk nanti bisa menyimak tontonan live ini ya. Silahkan bagi anak-anak yang ingin bertanya, Bapak kasih kesempatan. Ini Bapak hanya mengingatkan, tugasnya jangan lupa screenshot kalian. Nanti link tugas akan Bapak berikan. Silahkan kerjakan, di situ ada soal. Kemudian ada upload screenshot tentang tugas live ini. Ya, silahkan yang ingin bertanya, Bapak masih berikan kesempatan. Wah, Ilham nih, Ilham ini aktif sekali nih. Bapak sampai lupa balas gara-gara teman-teman kalian yang banyak tanya ini. Pak, bosen belajar coding JavaScript gitu, Pak. Waduh, pengennya gitu, belajar tentang pemrograman. Teman kalian aja login Microsoft Teams aja belum bisa. Coba gimana itu, Ham? Nah, Ilham, Bapak sarankan, coba di situ kan tadi ya Bapak jelaskan ada namanya APP. APP di Office 365 itu ada namanya Power Apps dicoba-coba ya Ham. Di situ kayak kita membuat aplikasi. Kita membuat aplikasi menggunakan fitur Office 365. Nah, seberapa baik itu? Silahkan dicoba Ham. Nanti kalau bisa kasih tahu ke Bapak dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Nanti Bapak buatkan buatkan wadahnya untuk mengenal Power Apps gitu ya. Jangan JavaScript dulu. Teman kalian login aja belum bisa. Sebenarnya harusnya kita pembelajaran kelas 9 tuh buat pemrograman HTML, JavaScript, CSS, Node.js. Wah, itu asik sekali. Tapi login aja belum bisa. Ini gimana ini? Ya, solusinya gimana ini? Terus ada lagi itu ya Ilham. Kemudian tuh program Ham nanti SMK ajarin aku kalau udah paham. Nah ini FATEKAH itu, wah, tuh silahkan kalian gali dulu, baca itu, baca tentang pemrograman. Ilham sudah belajar itu, kalau mau belajar pemrograman sama Ilham tuh, udah keren itu. Nanti Bapak mungkin bisa sharing cara buat pemrograman web, Android. Tapi kalian tuntaskan dulu ini. Nanti kalau waktunya banyak, nanti akan Bapak latih ke situ, ya. Kemudian ada Feli belum juga basic coding, udah mau JavaScript. Ya kalian Feli baca-baca dulu tentang apa bahasa C, C#, C++. Tuh, silahkan baca. Makanya jangan banyak main, banyak membaca. Ya, manfaatkan waktu luang kalian. Dibilang Ilham kalau udah ngomong itu pasti ditepati. Itu FATEKAH itu. Gitu Ilham, kalau kemarin pertanyaan di WA Bapak belum jawab, nanti bisa bagikan lagi ya Ham, karena ketumpuk banyak sekali teman-teman kamu yang WA Bapak. Atau telepon nggak apa-apa, atau ngomong di sini saja nggak apa-apa Ham, silahkan nyalakan mic-nya. Kemudian untuk teman-teman yang lain masih Bapak berikan kesempatan, silahkan yang ingin bertanya. Jangan malu-malu, ketimbang nanti kamu sesat di jalan, nggak mudeng apa-apa, pelongo-pelongo, gitu ya. Silahkan. Ini masih ada waktu 5 menit. Waduh, sudah 11.00. Sudah menandakan ini 1 jam setengah kita memulai acara ini. Ada nggak ini 74 peserta kok pada diem? Silahkan. Kalau nggak ada, Bapak cukupkan ini. Ini masih aja tanya di itu ya, grup ya.
dibilang, Pak, cara ubah tampilan desktop gimana? Waduh, laptop ini tampilan. Pak, kalau ubah maksudnya di akun Office 365, cara ngubah menjadi desktop. Itulah, itu pojok kanan atas, ada titik 3, itu diklik. Untuk Bumi Putra Santosa, itu di pojok. Ini udah ada teman-teman kalian nih. Pojok atas ada titik 3, pindah aja menjadi situs desktop. Ya, silahkan dilihat. Pak, boleh keluar sebentar, Bapak tutup dulu ya. Setelah itu nanti boleh keluar. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, Bapak akan tutup. Nanti kalian boleh keluar. Jangan lupa untuk simak di WA. Nanti akan Bapak berikan tugas. Ya, udah terus. Loh, bukan yang titik 3 itu, titik 3 paling atas. Bumi, titik 3 paling atas. Sampingnya angka 3 itu, kalau nggak angka 2 itu. Ya, titik 3 yang paling atas itu, sampingnya angka 2 kalau enggak angka 3 itu. Ya, pojok kanan atas, paling atas. Paling atas, itu dilihat. Yang titik 3. Oh, kirain yang Office. Udah tahu tuh kan Bumi? Udah terjawab ya? Gimana, nggak ada lagi? Udah, kalau nggak ada yang ditanyakan, Bapak akan cukupkan nih. Gimana, ini ada yang Bu Vina, Amelia, halo, ada Tio, bisa dinyalakan mic-nya. Ada yang ditanyakan enggak? Vina, Tio, Najwa, Dia. Ini Bapak sapa anak-anak yang menyalakan videonya. Jangan lupa di screenshot. Ini sekali lagi Bapak ingatkan, jangan lupa di screenshot kelihatan muka kalian. Kemudian ada Adi. Halo Vina. Halo Dendi. Halo Ilham. Halo Ilham. Terus kemudian ada Adi, Lana Jaki, Aida, Aisyah, Ria. Ini alhamdulillah ini udah login menggunakan akun sekolah semua ya. Bagus, Aviandi, Bulan, Bumia, ini nggak bisa Bapak sebutkan, ini banyak sekali. Ya, silakan jangan lupa screenshot, kemudian disimpan dulu, jangan dihapus, nanti Bapak akan berikan linknya. Mungkin itu saja anak-anak. Kalau nggak ada pertanyaan, ini Bapak akhir ini, waktunya sudah lebih dari 5 menit. Pak, saya mau keluar dulu, mau habis baterainya. Ya baik, Bapak tutup aja ya mungkin ya. Kalau gitu, baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti acara pembelajaran PTIK ini. Nanti siaran ulangnya akan Bapak bagikan di YouTube. Nanti untuk linknya silahkan dicek di grup masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk mempersiapkan akun kalian. Silahkan kalau mohon, sekali lagi kalau WA, kalau bisa di grup aja ya. Supaya nanti WA-nya tuh nggak mengulang-ulang. Ya, teman-teman kalian itu juga menyimak barangkali kendala kalian itu sama kayak teman kalian. Ya, kalau bisa WA-nya di grup saja, jangan malu-malu. Barangkali juga kalau teman kalian bisa menjawab tuh nanti akan dibantu sama teman kalian. Gitu ya, kalau pribadi itu Bapak tetap usahakan balas, tapi waktunya itu loh. Kadang sekali WA 20 anak, tanyanya macam-macam. Waduh, itu waktunya itu yang menurut Bapak kurang efektif ya. Kemudian ada yang tanyanya itu sama. Nah, kalau bisa anak-anak tanyanya di grup saja, enggak apa-apa. Barangkali itu teman kalian juga bisa menjawab dan kita bisa diskusi juga. Gitu. Kemudian jangan lupa untuk dipersiapkan aplikasi Pavin dan akun Office 365 dari sekolahan atau akun Teams ya, atau akun Teams-nya. Gitu anak-anak yang bisa Bapak bagikan, nanti Bapak akan berikan tugas, jangan lupa untuk dikerjakan. Itu salah satu Bapak kalian untuk memahami materi ini ya. Nanti ada juga tanya nggak bisa ngupload, nah itu silahkan coba kalian pelajari secara mandiri. Ya, jangan lupa untuk minggu berikutnya Bapak mengingatkan kita ada pembelajaran
tentang fitur-fitur yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Jadi tadi tanya, Pak cara nyimpannya OneDrive gimana? Nah, itu Pak cara nguploadnya, Pak cara membuat dokumen Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya gimana? Kita akan bahas di minggu berikutnya ya. Yang penting kalian siapkan dulu berangkatnya supaya kita bisa mengikuti semua. Itu anak-anak yang bisa Bapak tanyakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembelajaran ini. Semoga kalian bisa memahami ini dengan jelas. Bagi kalian yang memahami, silahkan bisa tanya di WhatsApp ya. Ika pastinya. Ini masih ada yang tanya. Saya sudah masukin tapi nggak bisa. Nah itu bagi yang nggak bisa, silakan tanya ke Ilham. Tanya ke Ilham atau lihat video Bapak yang sudah Bapak yang itu di grup masing-masing itu sudah Bapak share tentang cara login ya. Kalau enggak, kalau nanti WA Bapak akan berikan penjelasan. Ini masih ada yang tanya, kalau tanya di grup Java emang ada yang paham? Nah pasti gak ada yang paham. Teman kamu bantu jawab itu aja cara login teman kamu ya. Nanti kalau tanya Java silahkan pribadi ke Bapak aja. Dalam memblokir itu. Tadi disuruh kurang keras suaranya Pak. Ini ini. Nggak semua bisa kamu tanyakan di grup. Ya, nanti hal kayak Java tanyakan aja pribadi. Tapi kalau di grup ya nggak apa-apa. Cuma temanmu tambah puyeng nanti. Masa aku tanya perubahan RUU ke Pak Rofi di grup? Aduh, ya janganlah. Bapak nggak bidangnya itu. Sudah kalian mending belajar aja. Nggak usah ngomongin tentang itu ya. Cipta kerja itu ya. Biar Pak Presiden saja kita percayakan. Insya Allah bisa. Kemudian ada lagi yang tanya, udah ya ini ya, Bapak tutup ya. Ya, Pak. Digoleki Safna ini, digoleki siapa ini? Ini ada tanya, Pak ini udah Pak. Masih banyak banget yang tanya ini. Ya nanti kita lanjut ke WA saja ya untuk tanya jawabnya. Ya. Itu ya mungkin gitu saja anak-anak. Bapak cukupkan. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang ingin tanya jawab lebih lanjut, silahkan lanjut ke WhatsApp grup masing-masing ya kelas ya. Ini adalah kelas 9A sampai kelas 9I. Mungkin itu saja anak-anak, silahkan besok dipersiapkan untuk berangkat-berangkatnya. Sekian dari Bapak, semoga selalu diberikan kesehatan. Ini kok jadinya gini, Mas. Kayak saya belajar sama.